Pemerintah dan DPRD Kota Metro menggagas 3 raperda seputar program dan kebijakan yang bakal dijadikan payung hukum penerapan aturan dan sanksi. Hal itu dibahas saat paripurna penyampaian raperda usulan pemerintah dan raperda inisiatif DPRD Kota Metro. Rapat dipimpin Ketua DPRD Metro, Tony Nasution di ruang sidang DPRD Senin siang. Agenda berisi penyampaian raperda yang disampaikan Wali Kota sekaligus pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Metro. Terdapat 3 pembahasan yakni raperda usulan pemerintah soal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan 2 raperda inisiatif DPRD Metro terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta raperda pengembangan ekonomi kreatif. Anggota DPRD Kota Metro yang kami hormati, anggota Forkopimda Kota Metro beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Metro atau staf ahli wali kota, para asisten, kepala OPD dan para kabit yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal se-Kota Metro yang kami hormati, pimpinan Parpol dan Ormas se-Kota Metro atau yang mewakili rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro yang dalam kesempatan ini terdapat 3 agenda, yaitu 1. Pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. 2. Jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sekaligus pendapat Wali Kota terhadap raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dan 3. Jawaban atau tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Metro. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Saudara Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 21 orang anggota dari 25 orang anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 13 Mei 2024, rapat ketiga masa sidang kedua tahun sidang 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang kami hormati, telah rapat dibuka sesuai dengan tata tertib, maka terlebih dahulu paripurna pada hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti agenda berikutnya, yaitu jawaban Wali Kota Metro terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam kesempatan ini juga sekaligus Saudara Wali Kota akan menyampaikan pendapat terkait raperda inisiatif DPRD Kota Metro
yaitu Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Metro, kami persilakan. Pimpinan organisasi politik. Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudin, mengapresiasi pembentukan Perda untuk menekan peredaran miras di Bumi Saiwawai. Dia berterima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan poin-poin aturan yang dimuat dalam Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Langkah tersebut menjadi ikhtiar menciptakan situasi Kamtibmas yang aman di kehidupan bermasyarakat. Nantinya, Raperda usulan pemerintah itu diharapkan dapat menegaskan posisi kewenangan pemerintah daerah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Raperda usul pemerintah daerah dan jawaban Wali Kota Metro terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta pendapat Wali Kota atas Raperda inisiatif DPRD Kota Metro. Insyaallah semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Adapun Raperda Kota Metro terdiri dari 2 Raperda inisiatif DPRD Kota Metro dan 1 usul pemerintah daerah. Yang pertama, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif. Yang kedua, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Secara usul pemerintah, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pimpinan, anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, untuk pandangan umum mengenai rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan apresiasi yang diberikan terhadap penyampaian Raperda ini. Seperti yang telah disampaikan bahwa Raperda ini sebagai ikhtiar bersama kita untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat khususnya di Bumi Saiwawai yang kita cintai. Sementara menanggapi Raperda inisiatif DPRD Metro yang mengatur pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dinilai dapat menguatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Hal itu bertujuan mempererat persatuan, khususnya bagi generasi muda di Kota Metro. Dia menjelaskan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan ideologi menjadi upaya mendukung program Generasi Emas Metro Cemerlang. Selain itu, Wahdi juga memberikan pendapat mengenai Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol ini tidak hanya dibatasi dalam konteks distribusi di pasaran saja, akan tetapi harus dapat menyentuh sampai dengan proses produksinya. Karena saat ini produksi minuman beralkohol telah banyak yang menjadi industri rumahan juga, seperti minuman keras, oplosan, yang juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan tentu kalangan berbagai. Perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum secara lebih aktif, sehingga keberadaan peraturan daerah ini nantinya benar-benar mampu memberikan perlindungan, dapat menjaga kesehatan, sumber daya manusia, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat Kota Metro dari dampak buruk yang diakibatkan penyalahgunaan minuman beralkohol. Menurutnya, penerapan ekonomi kreatif di Kota Metro masih terkendala sejumlah faktor. Para pelaku usaha ekonomi kreatif, mobil khusus berbasis UMKM terganjal keterbatasan sarana dan prasarana, promosi hingga akses perbankan. Pengembangan kapasitas ekonomi kreatif membutuhkan kerjasama lintas sektoral melibatkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antara lingkungan usaha, perguruan tinggi, dan pasar bertujuan menciptakan iklim usaha yang mandiri dan siap bersaing.
Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi berkehidupan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bagi generasi muda masyarakat Kota Metro. Wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila tentunya juga sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk mendukung generasi emas Metro Cemerlang, capaian Indonesia Emas 2045, Metro Emas 2037. Saudara pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, hadirin insan pers yang berbahagia, terhadap rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif, kembali kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya untuk raperda ini. Pada saat ini para pelaku ekonomi kreatif masih banyak dihadapkan dengan berbagai macam kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergisitas di antara pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Metro tentunya memerlukan regulasi pengembangan ekonomi kreatif agar ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Pengembangan sistem ekonomi kreatif selanjutnya dapat dilakukan melalui riset dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, adanya fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, skema pembiayaan, pengembangan sistem pemasaran, kemudahan dalam perizinan, penyediaan infrastruktur, pemberian insentif, fasilitasi hasil kekayaan intelektual, dan perlindungan terhadap hasil kreativitas pelaku usaha. Pemerintah daerah tentunya akan berkolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat Kota Metro. Wali Kota berjanji siap memfasilitasi pengembangan usaha melalui regulasi ekosistem ekonomi kreatif. Rancangan aturan yang dibuat diharapkan memudahkan Satker terkait menyusun rencana kerja yang terorganisir. Pemerintah juga bakal melakukan adaptasi aturan baru untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan yang tentu berpartisipasi dan mendukung kebijakan serta program pembangunan di Kota Metro agar dapat menjadi kota yang maju dan berkelanjutan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi setiap usaha dan kerja keras kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang keliru kepada Allah saya ampun, tapi itu tentu wapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 April 2024, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan raperda Kota Metro. Telah disampaikan juga dua raperda yang merupakan inisiatif DPRD Kota Metro, yaitu raperda tentang umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro tentang penyampaian raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, maka pandangan umum fraksi kali ini disampaikan oleh perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada Dewan, kami ulangi, kepada anggota Dewan yang terhormat yang mewakili fraksi-fraksi, kami persilakan. Sementara itu, Ketua Bambepperda DPRD Kota Metro, Yulianto menjabarkan alasan pembentukan raperda inisiatif soal raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Raperda itu dilatar belakangi naiknya angka kriminalitas yang disebabkan pengaruh miras. Konteksnya tidak hanya menyoal distribusi yang beredar di pasaran namun menyentuh pada proses produksi. Rumusan itu disusun berdasarkan pertimbangan dan hasil kajian untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Metro. Kenyamanan kehidupan
ketertiban masyarakat yang ada di Metro. Minuman beralkohol atau minuman keras memiliki potensi yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, mengancam masa depan generasi muda, dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak sekali tindak kekerasan dan kriminalitas yang salah satu faktor pendorongnya adalah karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian regulasi terhadap minuman beralkohol di Kota Metro. Selama ini Kota Metro telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol, yakni Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang larangan produksi, penimbunan, dan penjualan miras, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008. Penyesuaian terhadap kedua peraturan daerah tersebut tentu diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara lebih ketat. Yang perlu diperhatikan adalah pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol ini jangan hanya dibatasi dalam konteks distribusi di pasaran saja, akan tetapi harus bisa menyentuh sampai pada proses produksinya. Karena saat ini produksi minuman beralkohol sudah banyak yang menjadi industri rumahan, seperti minuman keras oplosan yang juga banyak dikonsumsi terutama oleh kalangan remaja. Selain itu, regulasi tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus diiringi dengan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum secara lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan perda ini nantinya benar-benar mampu memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Saudara Wali Kota, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian raperda ini. Dan dalam proses pembahasan selanjutnya, perwakilan dari seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Metro akan melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap raperda tersebut sehingga tercipta peraturan daerah yang aplikatif dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan. Amin. Amin. Bila terkendali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan raperda itu diharapkan dapat berimplikasi pada kesadaran masyarakat dengan sasaran target menciptakan situasi Kota Metro yang aman dan nyaman. Kedepan, raperda ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, namun secara umum berdampak pada masyarakat Kota Metro. Kota Metro, atas penyampaian raperda inisiatif DPRD Kota Metro tadi, maka setelah kita ikuti agenda terakhir rapat paripurna pada hari ini, yaitu tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Metro atas penyampaian raperda inisiatif DPRD Kota Metro, yaitu raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi, maka jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Metro akan disampaikan oleh perwakilan fraksi DPRD Kota Metro. Dan untuk itu kepada yang terhormat anggota dewan yang mewakili fraksi-fraksi, kami persilakan. Pada agenda sebelumnya, tadi kita sudah bersama-sama menyimak pendapat Wali Kota Metro atas dua raperda inisiatif DPRD Kota Metro. Yang pertama, raperda Kota Metro tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah raperda Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif. Kami atas nama fraksi DPRD Kota Metro pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Wali Kota yang telah menyambut baik penyampaian kedua raperda inisiatif DPRD Kota Metro tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pemahaman dan keinginan yang sama bahwa dengan keberadaan raperda tersebut akan dapat membawa perkembangan dan kemajuan yang lebih baik bagi Kota Metro beserta
Pancasila dan masa kebangsaan. Kita sepakati bersama keberadaan perda ini diperlukan sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, berkehidupan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat kota Metro. Hal ini diperlukan karena kehidupan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki konsekuensi bahwa Pancasila harus menjadi asas mutlak yang direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu peningkatan edukasi mengenai pengamalan Pancasila dan masa kebangsaan sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kerukunan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, dan kearifan lokalnya, sehingga terwujud masyarakat kami yang berkarakter dan menjiwai Pancasila dalam kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro yang terhormat dan yang berbahagia. Selanjutnya terkait dengan Raperda Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Wali Kota Metro, bahwa pemerintah Kota Metro juga memerlukan regulasi tentang pengembangan ekonomi kreatif agar ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terlebih pada saat ini pengembangan ekonomi kreatif masih banyak dihadapkan pada berbagai macam kendala seperti keterbatasan akses perbankan, promosi infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Melalui pengaturan pengembangan ekonomi kreatif dalam sebuah perda, maka akan diperjelas tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mengembangkan produk ekonomi kreatif dan mensinergikannya dalam rencana pembangunan daerah. Selain itu juga akan diatur pola kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, komponen masyarakat lainnya dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM di bidang usaha ekonomi kreatif dan industri kreatif. Dengan demikian, harapan agar ekonomi kreatif akan tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat di Kota Metro akan dapat kita wujudkan bersama. Rapat Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan menanggapi pendapat Wali Kota Metro terhadap Raperda tentang pendidikan Pancasila dan masa kebangsaan, serta Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif yang merupakan inisiatif DPRD Kota Metro. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran, dan pendapat konstruktif dari saudara Wali Kota Metro terhadap Raperda tersebut dan akan menjadi acuan dan referensi dalam proses pembahasan selanjutnya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin dan beramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Yulianto MPDI. Beliau adalah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro dari fraksi Partai PKS. Saya jelasin saja yang telah memberikan jawaban mewakili ke-6 fraksi yang ada di DPRD Kota Metro. Sidang Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Metro tadi, maka seluruh agenda rapat paripurna pada hari ini telah kita selesaikan. Dan sebelum rapat ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Hadirin kami mohon berdiri.
Dewan, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna hingga saat ini. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna pada hari ini. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kota Metro dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD Kota Metro, sejumlah kepala OPD, dan pimpinan instansi vertikal.